Jadi I can say sih sebenarnya si ESG itu tuh sebenarnya nggak baru ya hitungannya di Indo ya. Maksudnya udah lama sebenarnya dari zaman ini, cuman ya sekarang lebih hip saja, apalagi ketika ada pandemic orang makin aware. ESG ini memang ada banyak yang banyak yang berpikiran ESG itu apakah masalah restriction, apakah ESG ini harus investasi di sektor-sektor tertentu gitu ya. Halo semuanya teman-teman Panin Sekuritas. Iya, kembali lagi di acara podcast online stock trading. Jadi ini acaranya Panin Sekuritas. Jadi kita akan sebenarnya ngebahas dari sisi apa sih sebenarnya isu-isu yang paling hangat belakangan ini. Jadi kita coba nih ambil narasumber yang sangat-sangat kompeten di bidangnya. Dan hari ini tuh kita akan ngebahas terkait dengan ESG, environmental, social, dan juga governance. Nah, kita udah bilang tadi ya, narasumber yang paling kompeten di bidangnya. Nah, di sini kita langsung ngobrol. Ini sama Bapak Ignatius Denny. Ini adalah Kepala Divisi Pengembangan di Bursa Efek Indonesia. Halo Pak Denny, apa kabar? Halo, apa kabar Mas Niko? Baik Pak Denny. Gimana, sehat ya Pak? Sehat lah pastilah. Siap. Gimana nih Pak? Kalau melihat mungkin sebelum kita ngomongin ESG, kita ngomongin market dulu nih ya. Maksudnya kalau kita lihat market sekarang nih kayaknya arah ESG-nya tuh makin ESG gitu ya. Wah, benar. Sekarang tuh analisa tuh ada 3 Mas Iko. Kalau dulu technical fundamental, walaupun sekarang ramai tetap ya. Benar. Masalah technical fundamental. Sekarang wajib ada yang ketiga, ESG analysis. Nah, ini yang investor-investor, teman-teman dari Panin juga harus belajar. Benar. Nah cuman ini ya maksudnya seru sih soal ESG kayak belakangan ini ya, karena kayak gue pribadi pun kayak ngeliatin, cuman kayak aduh kepake nggak ya gitu kan, karena kan orang ngeliat yang buat kayak ngomongin saham ini kan liatnya returnnya dulu lah, fundamentalnya dulu lah, jadi mereka kayak nggak familiar nih sebenarnya dengan kayak terms ESG itu tuh apa gitu. Mungkin Pak Denny bisa ngasih ini nggak sih sebenarnya gambaran nih ke kita nih, apalagi buat saya nih yang sebenarnya lumayan awam nih soal ESG ini, apa sih by definition itu apa, terus mungkin kayak gambarannya kondisinya di global seperti apa. Oke. Jadi kalau kita bilang ESG itu kan environment, social, governance gitu ya. Jadi dalam mengambil keputusan investasi, kita juga mengintegrasikan atau mengconsider aspek tadi environment, lingkungan, sosial, masalah sosial gitu ya, dan tata kelola yang baik. Nah, ESG ini memang ada banyak yang banyak yang berpikiran ESG itu apakah masalah restriction, apakah ESG ini harus investasi di sektor-sektor tertentu gitu ya. Nah, ternyata sebenarnya investasi berbasis ESG itu merupakan bagian dari namanya investasi bertanggung jawab. I see. Jadi ada, kalau secara ekstrimnya nih ada 2 kubu nih. Ada kubu yang benar-benar profit motif. Pokoknya apapun itu yang tadi Mas ceritain kan. Kayaknya geng gue tuh. Profit motif tuh pokoknya profit. Pokoknya gimana caranya gue dapat profit. Ada yang namanya dikirim nih filantropi. Filantropi nih yang saya pengen pokoknya membantu lah. Gak ada keinginan tuh pengen cuan, gak ada. Nah, ESG investing itu sebenarnya di tengah-tengahnya. Oke. Dengan kita mengintegrasikan aspek ESG tadi, kita sebenarnya bukan cuma kasih uang supaya kita tadi kayaknya kita responsible banget nih, kita bantu bangun apa gitu ya. Enggak, kita mengintegrasikan aspek ESG dengan tujuan sebenarnya mendapatkan tadi risk adjusted return yang lebih baik secara jangka panjang. I see. Jadi kayak cuannya dapat, sosialnya itu juga dapat ya. Bener, kita bertanggung jawab tanpa mengabaikan tadi yang namanya return. Enggak, kita ngabaikan return, tetap dapat. Gitu. Wah, seru juga berarti ya. Jadi ini somehow kayak ya sustainable lah ya. Jadi nggak invest cuman kayak one off return gitu, cuman bener-bener kayak somehow mirip kayak sustainable investment berarti ya trennya. Benar, ini benar sustainable investment. Nah, tapi ada satu kubu lagi. Jadi kalau tadi 1 yang filantropi, yang 4 ini yang benar-benar cari return. Kalau tadi saya cerita itu yang di ketiga, saya cari return tapi tetap mengintegrasikan aspek ESG. Saya tetap bertanggung jawab. Nah, di kedua juga ada sebenarnya. Kalau mungkin banyak dengar juga ya masalah impact investing. Nah, kalau itu memang lebih dekat ke filantropi juga, tapi nyari return. Saya mencari return
tapi saya pengen punya impact yang kelihatan. Oke. Misalkan saya investasi di sektor-sektor yang ini renewable energy. Nah, itu salah satu impact investment. Nah, sedangkan kalau integration ESG tadi itu agak berbeda. Saya mengintegrasikan ESG untuk dapat return yang lebih baik bahkan ke depannya gitu. Oke, I see. Cuma menariknya gini ya, kayak kebetulan kan kayak kita sama-sama praktisi pasar modal ya, dan gue tuh di pasar modal udah dari mungkin 2012 gitu. Cuman kayak dulu kok kayak term ESG ini nggak terlalu familiar gitu, orang nggak terlalu common. Cuman kayak baru-baru kayak mungkin somehow 2-3 tahun ini lah ya, maksudnya tren orang tuh ESG udah mulai aware gitu. Cuma sebenarnya kayak story-nya gimana sih tuh Pak Denny, maksudnya kayak kenapa bisa tiba-tiba muncul ESG? Apakah ada keresahan-keresahan, kan itu kayak anak indie banget kan? Apakah ada keresahan-keresahan investor global gitu soal ESG ini, kenapa kayak tiba-tiba muncul? Dan kira-kira tuh mungkin bisa dilihat kayak di global tuh trennya kayak gimana sih Pak Denny? Gimana ya? Jadi emang ini udah kayak ibaratnya kalau orang bilang ini udah mega trend gitu ya. Jadi mega trend semua mengalir ke arah sini sekarang. Oke. Kalau dulu memang kita dengarnya traditional investment gitu ya, memang masalah fundamental analysis, technical analysis. Nah, kalau sekarang ini memang ternyata banyak kejadian-kejadian gitu ya, misalkan Gulf spill oil. Nah, karena satu kejadian itu bisa membuat perusahaan bangkrut habis-habisan gitu ya. Nah, itu kan karena ada salah satu aspek dari ESG tersebut yang memang sepertinya tuh tidak dilakukan dengan baik. Oke. Case-nya sebenarnya nggak cuma satu itu, ada beberapa case gitu ya. Nah, itu yang misalkan Enron skandal juga, itu kan juga corporate governance yang kurang kan. Betul. Nah, sebenarnya mengintegrasikan ESG tadi merupakan bagian dari analisa supaya nggak kejadian yang namanya risiko-risiko seperti itu. Karena dilansir bahwa perusahaan yang tadi social governance-nya baik, dia juga memikirkan lingkungan, memikirkan faktor sosial, itu mengurangi resiko akan kejadian-kejadian yang tiba-tiba gede terus sahamnya jatuh habis. Benar. Dilansir supaya nggak terjadi seperti itu. Nah, trennya sendiri tadi saya udah bilang ini mega trend dan sekarang di belahan dunia manapun biasanya sudah mulai diwajibkan. Misalkan di Eropa itu udah wajib yang namanya manajer investasi menginformasikan ke investor bagaimana Anda mengintegrasikan ESG ke dalam portfolio Anda. Nah, itu wajib diinformasikan karena investor di sana juga udah lebih udah lebih maju ya, udah lebih smart juga ya. Dia nggak mau investasi sembarangan, dia nggak mau investasi saya nanti jangan-jangan berujung ke pencucian uang atau hal-hal yang tidak baik atau merusak dunia ini gitu ya. Nah, mereka nggak mau. Jadi mereka udah menuntut nih yang namanya asset owner udah menuntut gimana caranya perusahaan tuh harus bertanggung jawab. Kalau enggak, saya nggak mau investasi di Anda. Bukan cuma equity investor, bank sektor, multi finance sektor semua udah masuk ke arah situ. Oke. Oh, jadi sebenarnya kayak semua lain tuh ada responsibility-nya. I mean kayak buy side-nya gue sebagai investor pun juga harus jaga ini. Dari sell side-nya gue juga harus bikin ini sustain return-nya gitu-gitu. Jadi oke. Jadi I can say sih sebenarnya si ESG itu tuh sebenarnya nggak baru ya hitungannya di Indo ya. Maksudnya udah lama sebenarnya dari zaman ini, cuman ya sekarang lebih hip saja, apalagi ketika ada pandemic orang makin aware kayak gitu kan ya, bener ya? Bener. Nah, kalau datanya sendiri ya, mungkin kita ngeliat data sedikit. Nah, misalkan kalau proxy yang saya bilang proxy, jadi banyak kan orang melihat dari sini nih untuk melihat trend sustainability. Nah, yang pertama kalau dari sisi global itu dari UNPRI, United Nations Principle Responsible Investment. Nah, itu para asset manager, para asset owner yang bertanggung jawab mendaftarkan biasanya sebagai signatories di situ. Nah, AUM-nya tuh dihitung tuh, yang mana kira-kira signatories sudah berapa sih nambahnya. Nah, kalau kita ngeliat dari UNPRI itu, sekarang tuh udah di angka di tahun 2021 ya, 121,3 triliun US. Wow, dolar. Gede banget ya. Gede banget. Naiknya berapa persen? 96% dari tahun 2016. Wah, itu gokil sih. 160 triliun. Nah, kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia kan taruhlah kita ngambil tolak ukurnya dari ini ya, dari apa? Dari indeks juga ya, dari dana kelolaan lah yang kelihatan secara jelas. Di Indonesia juga lumayan. Di Oktober 2021 sekarang kita kalau ngomongin reksadana pasif berbasis indeks ESG gitu ya. Nah, itu kita sekarang ada di angka 3,4 triliun di Oktober 2021. Wah, udah trennya naik terus ya berarti. Naiknya dari berapa coba?
80 kali lipat dari tahun 2016 yang cuma 42 miliar. Wow. Nah, ini udah kelihatan dari sisi global begini, dari sisi lokal begini gitu. Makin aware gitu ya, makin aware ya. Makin mengarah ke sana, Benar. Wah, seru banget. Cuman kalau sebenarnya gitu ya, maksudnya kalau bisa di apa kayak ya Pak Denny kan ngeliatin banget ya, maksudnya tren ESG implementation ini di global juga di domestik gitu ya. Cuman kalau di domestik itu sendiri sebenarnya gimana sih Pak Denny kayak penerapannya so far, apakah masih orang bisa kita bilang ini kategori early phase banget atau sebenarnya kita udah di middle phase kayak regulasinya udah support gitu, bisa dijelasin gak sih? Dan kayak kira-kira kalau seandainya saya nih kayak saya kan belum ada nih sebenarnya investasi, ya saya kan kategori yang cuan kan, yang penting ini dulu sosial belakangan gitu. Cuman kalau saya pengen main gitu yang ibaratnya iya juga ya, saya tadi pas dengar tuh iya juga ya, kok gue cuman mikirin duitnya doang gitu, nggak mikirin lingkungan. Kalau kita pengen main tuh gimana tuh? Maksudnya kita bisa invest di ESG itu gimana nih? Pak Denny? Untuk mengintegrasikan ESG gitu ya, yang pertama pasti kita butuh enabler. Enablernya apa? Nah, enablernya yang pertama itu adalah yang pasti data nih. Sebenarnya data ini merupakan satu hal yang penting. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang peraturannya sudah keluar. POJK 51 gitu tentang penyampaian sustainability report. Walaupun ini bukan hal baru, ini dari zaman dulu udah dilakuin, tapi biasanya oleh big companies lah ya. Listed lah atau listed companies ya. Mostly listed, tapi untuk peraturan sendiri sebenarnya terbuka lebar, jadi nggak cuma perusahaan tercatat, tapi untuk seluruh lembaga jasa keuangan akan wajib menyampaikan yang namanya sustainability report. Oke. Semua investor bisa ngebaca di situ tuh. Benar. Kebutuhan tadi mau integrasi apa, affect environment, social, governance bisa dilihat di situ gitu ya. Yang pertama itu enablernya sudah ada sebenarnya di peraturan POJK. Tapi untuk ininya untuk implementasinya memang masih bertahap. Nanti dari bank besar dulu yang sudah diimplementasikan di tahun lalu. Nanti tahun ini seingat saya yang small sama medium bank juga sama big PLC nanti yang bertahap sampai small PLC di tahun 2022. Oke. Siap. Sekarang cara mengintegrasikan ESG. Nah, itu ada beberapa macam sebenarnya. Kalau cara kita sebagai investor gitu ya, kita mau investasi bertanggung jawab. Caranya ada apa aja sih? Nah, yang terkenal ini ada beberapa tipe lah. Yang terkenal pertama tuh adalah ESG integration. Yang kedua itu adalah exclusionary screening. Jadi kita men-screening industri-industri atau sektor-sektor yang kita merasa ini kayaknya nggak sejalan nih dengan praktek berkelanjutan. Nah, misalkan ada juga yang mau exclusionary screening kayak rokok, pornografi, misalkan coal gitu ya. Nah, itu mungkin lebih simpel gitu ya. Jadi saya exclude aja itu, sisanya saya bisa lakukan seperti biasa. Nah, ada lagi yang ketiga yang namanya best in class investment. Nah, saya sektor netral, semua saya investasi, tapi saya cari yang terbaik dari kelasnya masing-masing. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, investor juga bisa jadi aktif investor. Jadi secara aktif gitu ya, menyuarakan sebenarnya. Misalnya kita punya suara dalam RUPS gitu ya, kita menyuarakan sebagaimana analisa kita mengenai ESG tadi dalam RUPS. Nah, kurang lebih cara mengintegrasikan atau cara mengakomodasi ESG seperti itu. Tapi kalau simpelnya, misalkan investor nih, saya mau yang lebih simpel deh gitu ya, gimana ya? Yang gampang gitu ya. Pastinya ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan tadi data-data yang ada gitu kan, tapi memang cukup rumit karena apalagi belum punya kapabilitas itu ya. Benar. Yang kedua tentunya menggunakan indeks yang memang sudah di-create dengan tadi berdasarkan metodologi yang tadi saya ceritakan. Ada exclusionary, ada yang namanya integration. Nah, menggunakan indeks-indeks yang ada aja. Jadi saya bisa kalau mau simple ya beli produknya gitu kan, reksadana atau ETF yang berbasis indeks. Kalau mau yang lebih complicated dikit, ya saya lihat konstituennya. Saya bisa pilih lagi gitu kan. Jadi saya lihat aja, kalau menurut ESG ini yang masuk. Saya mau invest nggak? Saya analisa lagi deh. Gitu kan. Nah, itu bisa juga.
Jadi tinggal lihat portonya apa, saya tinggal masuk ke situ ya berarti ya. Bisa. Itu paling gampang lah sebenarnya. Jadi Itu orang nggak jauh usah lebih kayak gampang. scoring sendiri, ngitung-ngitung ininya. Aduh, saya dulu zaman kuliah suruh ngitung-ngitung itu males. Ya udahlah, mana yang kira-kira rumornya naik, udah gitu aja. Jadi mirip-mirip ini ya. Cuman tadi ngomong-ngomong soal pornografi tuh kayaknya kameramen kita pas ngeliat, wah ini ternyata kalau pornografi nggak boleh masuk, kayaknya dia nggak tertarik nih sama ESG ini nih. Makanya kalau itu mah harus best in class. Oh, best in class. Benar. Cari yang terbaik. Benar. Ya nggak apa-apa lah ya itu Jangan hanya. di-exclude ya. Ya. Seru banget nih. Nah, terus kan gini, maksudnya kadang kalau misalnya investor gitu ya, tadi kan Pak Denny udah sharing juga tuh, banyak banget kan sebenarnya kayak listnya. Karena kalau gue pun dulu pribadi kan, misalnya main saham nih, masuknya apa? Oh yang bagus misalnya LQ45 gitu. Oh yang ibaratnya orang lumayan aware gitu, misalnya dia ada di MSCI atau mungkin dia ada di Kompas 100, kan ada indeks-indeks itu kan sebenarnya. Nah, cuman kalau misalnya di Indo nih, orang kan sebenarnya belum familiar nih ya sama ESG index ini ya Pak Denny. Kayak bisa di ini nggak sih kayak apa aja sih sebenarnya indeksnya, terus kayak kira-kira udah banyak atau ibaratnya kayak trennya gimana gitu. Bisa sharing nggak sih soal indeks ESG di Indo ini? Boleh. Jadi kalau kita bicara indeks ESG ini masuk golongan tematik indeks gitu ya. Jadi indeks tuh kalau mungkin share sedikit indeks dulu nggak apa-apa ya. Boleh. Ada 4 gitu ya. Secara garis besar tuh ada 4 jenis indeks. Yang pertama headline index. Ini ketika yang Mas tadi sampaikan, Mas Iko sampaikan LQ45, indeks 30 gitu ya. Itu adalah saham-saham terbesar yang dilansir merepresentasikan kinerja market. Betul. Ini adalah headline index yang paling terkenal dan biasanya paling banyak diminati. Betul. Nah yang kedua sectoral index. Jadi indeks-indeks di sektor tertentu kayak yang kita baru keluarin nih kemarin di tahun 2021 itu adalah IDEX IC, IDEX Industrial Classification. Nah, Benar. biasanya ada indeks untuk melihat kinerja sektor tertentu nih lagi bagus nggak nih, sektor energi gitu ya. Consumer, non-cyclical, ya benar. Yang ketiga yang lagi kita kembangin cukup banyak sekarang adalah factor investment. Nah ini yang orang-orang kenal biasanya smart beta. Wih, Beta tapi smart gitu ya. Beta aja apa saya juga nggak tahu gitu. Jadi dia ada melakukan indexing tapi nggak cuma dari big cap aja, tapi dia mengikuti anomali tertentu kalau saya bilang bahasa mudanya. Anomali tertentu misalkan ada anomali yang menyatakan kalau perusahaan ini undervalue pasti biasanya secara umum dia akan returnnya lebih tinggi dibandingkan dengan average. Oke. Nah itu anomali tersebut di capture lah jadi yang namanya smart beta tadi. I see. Misalkan value index, high dividend index, growth index, yang kayak gitu-gitu, quality index gitu digabungin tuh semua kayak methods itu ya. Dia ada satu-satu sendiri. Satu-satu kan? Satu-satu biasanya. Oke. Nah kalau yang terakhir yang tadi kita ceritakan di thematic index nih ya, biasanya indeks yang mengusung tema-tema tertentu. Jenisnya kalau di kita mungkin belum banyak ya. Yang pertama biasanya syariah investment, itu adalah tematik. Yang kedua adalah tadi ESG index. Indeks yang tadi mengintegrasikan aspek ESG dalam pemilihan konstituennya. Nah itu adalah ESG index. Jadi bagian dari tadi ya tematik index. Nah kalau kita bicara sekarang ada berapa sih indeks ESG di Indonesia? Benar. Sebenarnya kalau penyedia indeks itu kan ada 2. Ada global, misalkan kita bilang MSCI, FTSE, mungkin tadi udah disampaikan juga sama Mas Niko gitu ya. Betul. Nah itu udah juga ada indeksnya yang berbasis ESG juga ada. Tapi kalau yang di Indonesia yang biasanya yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, kita sekarang ini udah punya 4. Udah ada 4 Udah ada 4. Jadi nggak kerasa tidur dikit, udah keluar indeks baru. Iya. Lu kaget juga ada 4, udah banyak ya berarti ya? Terakhir itu ada 2, kita mengeluarkan 2 indeks baru dengan ke hati. Nah itu adalah yang pertama itu adalah ESG Sector Leaders IDX ke hati. Yep. Yang satu lagi adalah ESG Quality 45. Benar. IDX ke hati. 4 indeks sekarang. Iya. Jadi sebenarnya investor kalau udah pengen udah mau langsung mereka invest di ESG ini udah bisa langsung kelihat 4 indeks itu tadi ya langsung ya Pak Denny ya. Bisa melihat bisa melihat konstituennya di website bursa gitu ya. Kalau mau lihat berapa sih ini angka penilaiannya, kalau yang ESG leaders ada juga di situ tuh dari konstituen yang masuk penilaiannya.
siapa aja sih emiten yang masuk gitu ya, bisa dipilih satu-satu atau memang mau dibeli semua juga bisa. Atau simpelnya ya langsung beli produk yang menggunakan underlying itu. Oh, oke. Cuman sebenarnya penasaran nih gini sih ya, maksudnya tadi kan ada 4 indeks itu tadi ya, dan ibaratnya kayak investor bingung lah ya kalau misalnya taruhnya di LQ45, misalnya IDX 30, Kompas 100 misalnya. Nah sebenarnya kalau dibandingin ya, misalnya 4 indeks ini tadi, kayak ada plus minus atau mungkin somehow ada kayak oh ini kayaknya dia lebih fokusnya ke sini, misalnya kayak di ESG cuman arah-arah value investment atau gitu. Ada plus minusnya atau ada ini nggak sih Pak Denny, bisa di sharing perbedaannya tuh apa sih sebenarnya? Oke, sekalian ininya kali ya, sekalian saya sharing apanya, cara masuk konstituennya secara umum Betul, lah ya. masuk konstituennya betul. Yang pertama dari keempat indeks ini memang kita menerapkan value atau likuiditas dulu. Oh, liquidity first. Liquidity first juga. Jadi yang masuk di sini quote unquote bisa dijamin saham-saham yang cukup liquid. Bukan sangat liquid tapi cukup liquid lah. Iya, jangan Ada dari ESG likuiditasnya. gitu ya. Nggak bisa keluar. Iya, Liquid dulu betul. ya. Apalagi kita kan mau dibikin produk ya. Ah, Nanti kalau ada indeksnya tapi buat jual belinya susah kan agak berat juga. betul. Setuju banget sih itu. Dari likuiditas kita masuk ke tadi. Ada yang namanya exclusionary screening yang tadi saya ceritain gitu ya. Nah, kalau si yang IDX ESG leaders yang tadi kerja sama bursa dengan Sustainalytics itu kita benar-benar pakai metode tadi full integration. Full. Jadi tidak ada sektor-sektor yang kita screening di depan. Oh, oke. Semua sektor bisa masuk. Nah, itu suka banyak pertanyaan kayak loh, kok rokok masuk? Katanya ESG gitu Iya, ya. benar. Kok batu bara masuk? Katanya ESG. Nah, Iya. itu memang tadi kembali kita sebenarnya memberi contoh juga ke investor bahwa cara mengintegrasikan ESG itu ada banyak, ada macam-macam. Ada yang full integration seperti contohnya IDX ESG leaders gitu Betul. ya. Ada yang exclusionary screening seperti ketiga indeks lainnya dengan yayasan Kehati. Semuanya menggunakan exclusionary screening. Seperti apa yang di-exclude? Ya tadi saya udah ceritain ya, tobacco, tuh rokok itu di-exclude, pornografi, senjata atau weapon gitu ya, coal, pesticide juga di-exclude. Nah, ada beberapa kriteria yang di-exclude dari indeks tersebut, dari ketiga indeks tersebut ya. Nah, kita lanjut lagi. Seksi berikutnya adalah masalah penilaian ESG-nya. Oh, scoringnya. Scoringnya, karena kan tadi wajib nilai kan. Betul. Integration. Nah, kalau yang pertama IDX ESG Leaders itu menggunakan tadi Sustainalytics. Jadi secara global nilainya akan dipublish. Di mana? Di macam-macam, bisa lihat di website Sustainalytics bisa. Beberapa juga bisa dilihat di misalkan di Yahoo Finance bisa. Oh, ada juga. Di Bloomberg bisa keluar juga semuanya. Oke. Terus di website bursa saat ini udah ada, tapi baru yang masuk ke dalam indeks. Oh, I see. Sebenarnya yang kita nilai adalah 80 perusahaan kalau di IDX ESG Leaders ya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, kalau yang dari Kehati yang menilai adalah tentunya dari Yayasan Kehati. Menilainya beda. Oke. Nah, sekarang masuk yang di yang terakhirnya mungkin ya, screening terakhirnya ya. Nah, kalau tadi IDX ESG Leaders itu benar-benar menggunakan penilaian dari ini, dari dari nilai ESG-nya, ESG risk rating-nya kita sebut. Nah, yang paling rendah atau yang paling less risk itu yang akan masuk. Oke. Nah, begitu pula juga dengan Sri Kehati. Itu yang paling bagus lah ibaratnya dari nilai ininya akan masuk dalam indeks. Nah, Oke. sedangkan kalau yang indeks yang kita keluarkan paling terakhir tadi, yang pertama sektor leaders. Nah, sektor leaders ini agak berbedanya adalah dia mencari tadi perwakilan dari masing-masing sektor. Oke. Jadi selain exclusionary screening, dia terapkan yang best in class. Best in class. Best in class-nya masuk. Jadi setiap sektor pasti ada perwakilannya dari IDX IC tersebut. Jagoan-jagoannya lah ya. Jago-jagoannya dia masukin ke situ. Ah. Nah, yang terakhir itu adalah yang ESG quality. Betul. Nah, dia mengintegrasikan multifaktor nih, nggak cuma ESG, tapi juga dengan quality atau fundamental. Oh, itu weightingnya disamain tuh atau kayak ini lebih fokus ke fundamental atau sama rata aja Nah, sebenarnya? kalau yang dari Kehati sebenarnya lebih ke arah ini ya, lebih ke arah
mencari konstituennya. Oh, konstituennya Tapi dulu. weightednya sendiri nanti pakai free float adjusted market cap. Free ya. float adjusted market cap. I see. Oke. Nah yang terakhir perbedaan adalah jumlah konstituen. Kalau IDX ESG leader tadi konstituennya itu 30 saham. Kalau Serikahati konstituennya 25 saham. Kalau tadi sektor leaders, IDX sektor leaders itu konstituennya tidak tentu karena tergantung yang di atas rata-rata ada berapa. I see, siap. Oke, jadi balik lagi tergantung materiality-nya itu tadi ya berarti ya. Masing-masing Oke. sektor. Oke Pak Denny, nah ini mungkin kayak beberapa pertanyaan yang sebenarnya udah terakhir gitu ya. Maksudnya kalau investor ini kan penasarannya ya ESG ini pengen kaitannya sebenarnya ke stock return gitu ya. Mungkin kita lebih pengen bahas spesifik ke stock returnnya nih sebenarnya. Mungkin pertanyaan pertama saya sih sebenarnya kayak ini sih Pak Denny. Jadi kayak mungkin sini tadi Pak Denny udah sedikit emphasize gitu di awal ya terkait dengan soal liquidity itu tadi ya. Cuman penasaran sih sebenarnya kalau liquidity itu trennya tuh adoptionnya ya, maksudnya kayak di global itu kayak trennya makin banyak masuk ke situ secara portion, ataukah ini mungkin kayak by value mungkin meningkat, cuman by portion mungkin masih kecil banget gitu ya. Dan apakah kayak emang si emerging market ini tuh ketinggalan gitu ya, maksudnya dibandingin sama si negara-negara maju ini dari sisi penerapan ESG plus dari sisi liquidity-nya itu tadi tuh Pak Denny. Memang sedikit tertinggal lah kalau kita bilang ya, walaupun regulasi dari pasar modal kita tentunya udah berusaha untuk catch up ke situ. I see. Tapi tentunya mungkin kita harus ya sama-sama lah kayak kita ngelakuin podcast gini supaya investor nih ngerti nih Aware ya. bahwa ada ternyata tools itu buat melakukan analisa gitu ya. Sementara kalau di luar semuanya udah wajib. Jadi nggak ada kata tidak diintegrasikan, wajib diintegrasikan gitu ya. Nah, tadi kalau kita bicara performance companies versus yang menerapkan ESG sama yang tidak menerapkan ESG gitu ya. Sebenarnya kalau dari penelitian di luar gitu ya, kebetulan kita sendiri belum pernah melakukan penelitian yang terlalu detail nih Mas Iqbal. Betul. Memang performanya tadi secara long term diharapkan yang menerapkan ESG lebih baik mendapatkan tadi risk adjusted return lah ya bahasanya ya. Jadi return yang lebih tinggi tapi kalau kita adjust dengan risikonya. Oke. Nah, bisa kita lihat ada 4 aspek biasanya yang paling dilihat kenapa sih menerapkan ESG itu baik untuk perusahaan gitu kan. Baik untuk perusahaan, performa perusahaan bagus, ya baik juga diharapkan untuk harganya ya dan returnnya untuk investor. Yang pertama, dengan menerapkan ESG yang baik yang pasti mengurangi biaya sebenarnya. Cost-nya ya. Costnya malah berkurang. Banyak yang berpikiran, wah kalau gitu saya harus nyediain budget sekian buat ini dong ya, buat kegiatan apalah. Benar. Quote-unquote kalau orang mikirnya masalah filantropi tadi sebenarnya. Benar. Kayaknya ESG tuh identik sama nyumbang. Sebenarnya nggak gitu. Kayak higher cost ya. Iya, kayak gue pribadi pun kebayangnya maksudnya buat maintain misalnya waste diolah lagi jadi energi terbarukan atau misalnya masalah itu tadi harusnya bikin costnya harusnya lebih mahal nih. Cuman ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Misalkan yang pertama dari sisi pendanaan kalau kita lihat ya. Pendanaan bank-bank sekarang ya di global maupun mungkin di Indonesia juga udah mulai nih. Bisa men-charge lebih tinggi kepada perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan aspek ESG dengan baik. Nah, jadi bahkan yang kasihan mungkin sektor-sektor tertentu gitu ya. Yang beberapa bank mungkin malah udah agak menjauhi. Nah, ini yang agak kasihan sebenarnya kan. Nah, itu cost of debt-nya udah kerasa gitu kan. Lebih tinggi. Dan dari sisi investor equity, cost of equity juga lebih tinggi. Karena tadi investor di luar khususnya udah mulai menjauhi. Ya sektor-sektor usah deh kita nggak mau gitu kan. I see. Di situ aja udah kelihatan gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi environment juga kita bisa melihat, misalkan kita peduli lingkungan. Kalau kita udah selesai kerja pasti lampu kita matiin dong. Nah kayak gitu-gitu juga terjadi efisiensi di perusahaan gitu kan. Karena intinya gimana mengurangi tadi energi kita gitu ya. Yep. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah mengurangi risiko dari kemungkinan terjadinya denda atau kesalahan yang kita lakukan gitu ya. Nah tadi kan kita udah lihat case-case-nya misalkan skandal Enron dan lain-lain gitu ya. Nah dengan menerapkan tadi good corporate yang baik, good corporate governance yang baik, terus tadi memperhatikan efek sosial dan juga environment, nah diharapkan tadi kita tidak terkena denda yang sebetulnya mungkin kita agak lalai gitu ya. I see. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini sebenarnya penilaian orang sih, dan sekarang ini lagi mulai lagi mulai agak ditingkatkan juga di Indonesia. Jadi itu yang bahasanya dikenal dengan negatif externalities. Ini agak susah bahasanya mungkin ya. Tapi itu sebenarnya adalah kita berbuat sesuatu. Jadi perusahaan nih berbuat sesuatu
dan dampaknya tuh sebenarnya banyak ke bumi ini. Ambil contoh yang paling simpel adalah masalah karbon emisi. Yep. Nah ini adalah hal yang supaya nggak abstrak nih ya, karbon emisi itu misalkan perusahaan tuh ngeluarin karbon terus gitu kan. Kalau di Indonesia sekarang kan gak dihargai, ya udah itu nggak masuk dalam COGS-nya, misalkan nggak masuk dalam cost-nya. Tapi harga jualnya mungkin bisa tinggi, cost-nya segini. Nah itu adalah negative externality. Sebenarnya kita mendapatkan return, tapi kita do no good gitu ya, do harm to the society, environment gitu ya. Nah sekarang ini sudah mulai dikenakan yang namanya negative externality. Misalkan ada carbon tax, carbon pricing, dan yang kemarin baru ditantangan di Indonesia juga, gitu ya, nilai ekonomis karbon. Nanti akan dihargai. Jadi ketika kita mengeluarkan karbon, nggak bisa Anda cuma bayar produksinya aja, karbon yang Anda keluarkan Anda bayar juga. Nah, bagus tuh. Nah itu udah semakin ke situ, kita bayar tiket pesawat misalkan ke Eropa, kita juga kena biaya tax karbonnya gitu kan. Nah kayak gini-gini udah mulai banyak. Nah jadi perusahaan-perusahaan yang menerapkan tadi dengan baik gitu ya, tentunya akan mengurangi biaya-biaya kayak gitu tuh. I see. Yap. Yang terakhir tadi yang mungkin saya udah ceritain ya, sustainability megatrend. Sekarang mungkin perusahaan-perusahaan yang sustainable itu banyak banget dicari oleh investor, oleh pendana macam-macam deh. Nanya, kita mau bikin acara, kita mau nanam dana nih, tapi ke perusahaan-perusahaan yang memang ke sektor-sektor ini bisa nggak? Biasanya kan dibantu cariin lah, kira-kira perusahaan mana nih yang bagus. Nah ini juga membuat tadi akhirnya perusahaan-perusahaan tercatat yang memang menerapkan tadi ya ESG, mengintegrasikan ESG dalam operasionalnya, akan diharapkan mendapatkan return atau mendapatkan pengembalian yang lebih baik lah secara jangka panjang ya. Oh iya, berarti ini ngejawab nih pertanyaan kedua saya. Berarti emang yang translasinya itu tadi ya, somehow dari sisi cost itu ternyata kayak misalnya saving dari sisi electricity itu bisa increase kayak kita punya margin. Dari sisi fundraising, fundingnya, cost of fund pasti bisa lebih murah. Jadi emang berarti benar ya, it doesn't mean sebenarnya company-company yang kayak ESG ini secara profitability itu lebih jelek dibandingkan yang non ESG ya, Pedeni ya. Iya betul. Bottom line-nya ya. Dan penelitian mengatakan seperti itu tadi penelitian ya. Benar. I see. Oke. Nah, terus mungkin yang I can say mungkin ini bisa kayak closingnya gitu ya. Maksudnya kayak saya penasaran sih sebenarnya, kayak saya kan ngeliatin nih sebenarnya tren pergerakan kayak ESG versus non ESG dari sisi stock return gitu ya. Cuman kayak somehow dari dulu sampai sekarang kayak geraknya tuh movementnya tuh bareng gitu ya. Cuman kayak belakangan ini dia tuh kayak agak di-correlate gitu, kayak bukan di-correlate ya, maksudnya kayak ini ternyata kok returnnya jadi lebih tinggi. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya bisa kayak akselerasi dan kenapa sih kayak mungkin pandemik sini somehow kayak mempengaruhi dari sisi stock return ya buat company-company yang ESG itu tadi. Maksudnya bisa dikasih gambaran nggak sih Pak, kenapa kok kayaknya returnnya jadi makin bagus tuh buat itu dari saham-saham ESG? Oke. Jadi yang sebenarnya intinya kan tadi ya, yang empat poin yang saya tadi, sudah ceritakan gitu ya. Jadi dari 4 komponen ini tertransaksikan dengan operasional di perusahaannya, operasional perusahaan yang membaik, dan tentunya diharapkan return daripada sahamnya juga membaik gitu ya. Paling enggak dari 4 itu dulu mengenai tadi pergerakan sahamnya. Tapi mungkin yang menarik kalau kita lihat gitu ya, dari indeks yang paling lama banget itu kan tadi sudah cerita Sri Kehati ya. Itu dari tahun 2009. Nah, indeks Sri Kehati ini merupakan salah satu indeks yang membuktikan sebenarnya. Kalau tadi penelitian di luar, mungkin penelitian di luar ya, tapi kalau di pasar modal Indonesia ini salah satu indeks yang membuktikan bahwa performa saham-saham yang mengadopsi ESG lebih baik itu performanya lebih tinggi. Nah, kelihatan dari hasil return daripada indeks Sri Kehati ini. Nah, mungkin kita bisa bandingin ke return indeks-indeks kita yang biasa mungkin ya, dengan mungkin indeks 80, indeks 30, LQ45. Nah, si Sri Kehati ini lebih outperform lah, kurang lebih secara long term dibandingkan dengan tadi beberapa indeks-indeks yang ada. Nah, ini salah satu akhirnya kita juga bisa menjustifikasi sebenarnya. Ternyata dengan menginvestasikan investasi berbasis ESG ternyata performanya bukan lebih rendah, malah justru lebih baik. Nah, kurang lebih bisa kita lihat juga dari situ. Oke. Seru banget nih, topiknya seru banget. Oke, mungkin gini ya, ini kan sebenarnya ada sedikit ya, ini mungkin kayak somehow bisa kita masukin ke closing statement.
pengen tanya suka dan dukanya nih Pak Denny. Maksudnya kan bursa ini kan kayaknya sebagai kayak mencoba mengadoption gitu, mencoba men-speed up dari sisi prosesnya. Mungkin bisa dikasih kayak apa sih kayak somehow challenge-nya tuh kayak di bursa ini sendiri kayak kok orang kayak nggak terlalu care gitu ya. Mungkin bisa dikasih nggak sih Pak suka dukanya apa nih ketika kayak bursa mau menerapkan soal ESG itu tadi? Suka dukanya susah juga, susah gampang jawabnya nih. Iya. Atau mungkin tantangannya kali ya, maksudnya boleh, dukanya kayaknya agak kebentur ini itu atau challenge-nya tuh kliennya nggak terlalu pengen aware gitu, mungkin bisa di sharing nggak sih? Tadi sebenarnya bener tantangannya itu semua orang kebanyakan orang tuh benar-benar ngelihatnya short term return dan ingin langsung minta justifikasi gitu kan. Yes. Mana? Malah rugi nih gitu kan. Benar. Mana nggak kelihatan apa-apa tuh. Justru cuma gini-gini doang gitu kan. Nah itu hal yang agak sulit ya karena tadi sebenarnya investasi ESG ini sebenarnya untuk long term kita ya. Kita long term dari sisi investasi kita berkelanjutan, long term dari sisi bumi ya tercinta kita ini masa depannya akan lebih baik lagi, long term dari sisi society kita menjadi lebih baik lagi gitu ya. Cuman menjelaskan itu sendiri itu merupakan suatu tantangan yang sangat luar biasa gitu ya. Ke teman-teman mungkin investor mungkin gitu ya. Nah, belajar fundamental aja belum, teknikal belum, tiba-tiba nih apa lagi sih Pak? Untung nggak? Udah enggak deh. Nah itu yang berat karena itu kita mesti bareng-bareng lah masih nih. Challenge-nya ini masih long way to go banget ya kalau buat dari bursa dan juga implementasi ESG khususnya buat Insti, klien-klien retail ini masih long way to go dan ya harapan kita mulai aware lah ya dari sisi sosial atau sustainable investment itu tadi ya Pak Denny. Seru banget nih. Mungkin nih closing statement nih Pak Denny nih. Nah jadi kalau tips-tips nih sebenarnya buat kayak orang-orang atau ibaratnya klien panin atau mungkin kayak perusahaan mungkin lebih ke klien kali ya. Gimana sih sebenarnya kalau mereka pengen start buat kayak invest di ESG itu tadi khususnya buat kayak saya nih kan saya jiwa sosialnya lumayan tinggi kan. Saya pengen banget gimana nih kayak start enaknya tuh gimana tuh Pak? Mungkin ada tips-tipsnya gimana? Kalau yang pertama yang pasti tips kalau dari saya ya. Kalau kita berinvestasi pastinya kenali investasi kita dulu ya. Jadi ya kalau investasi berdasarkan ikut-ikutan atau ya asal tembak aja gitu ya itu ya sebisa mungkin dikurangi lah. Kita kenali apa yang mau kita investasikan. Jadi tahu dulu nih si ESG itu apa gitu ya barangnya ya. Ya perusahaannya paling nggak gitu ya sebelum ngomongin ESG-nya kita tahu nih kita milih perusahaan apa yang akan kita investasikan gitu ya. Nah yang kedua kalau memang ingin mengintegrasikan aspek ESG tadi ya ke dalam portfolio ya yang paling simpelnya tadi kalau kita punya kalau kita nggak punya waktu dulu deh kalau kita nggak punya waktu ya tentunya bisa langsung berinvestasi dengan produk-produk yang memang menggunakan indeks berbasis ESG tadi, yang 4 indeks berbasis ESG tadi. Tapi kalau kita punya cukup waktu gitu ya, tapi kita ingin saving cukup banyak waktu juga, bisa dilihat paling nggak konstituennya. Nah, dari konstituen yang ada misalkan tadi ESG quality 45 gitu kan. Nah, itu kan ada 45 konstituen. Nah, itu paling nggak bisa menjadi seleksi pertama lah. Oh, ini udah dinilai nih 45 ini. Nah, saya mau masuk ke yang mana? Itu bisa menjadi seleksi juga. Jadi memang udah ada nilainya ESG-nya nih, tinggal kita pilih yang menurut kita lebih sesuai dengan karakteristik kita atau harapan kita ke depannya gitu ya. Nah, kalau yang ketiga, kalau yang mau advance banget ya memang tentunya harus ya benar-benar menilai sendiri gitu ya. Karena sekarang sudah tersedia keterbukaan informasinya sudah ada, sudah bisa dilihat gitu ya. Tinggal menentukan aspek-aspeknya apa aja sih yang mau dinilai. Dari 3 tingkatan kesulitan, nah silakan dipilih kira-kira yang mana yang cocok. Waduh, gak kerasa banget. Thank you banget nih Pak Denny, ini insightful banget nih buat podcastnya hari ini. Saya banyak belajar, enak banget maksudnya kayak buat dijelasin dari sisi ESG itu tadi. Oke, mungkin teman-teman sekuritas ini please applause juga ini buat Pak Ignatius Denny Wicaksono, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis di Bursa Efek Indonesia. Thank you juga udah stay di acaranya Post. Ini dari Panin kita bikin podcast online stock trading. Jadi kita akan nanti ke depannya masih bakal banyak nih tentang topik-topik yang sebenarnya lagi hot nih di capital market. Jadi feel free aja kalau teman-teman lagi pengen bahas ngobrol apa bisa cantumin di kolom komen dan lain-lain ya. Oke, thank you banget buat teman-teman Panin Sekuritas. Thank you banget Pak Denny buat hari ini dan waktunya. Oke, sehat selalu ya semuanya ya. Bye.